Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini, tentunya kita berharap semua saudara dan saya dalam keadaan sehat. Terpujilah nama Tuhan, apapun yang kita hadapi, mungkin cuaca begitu panas hari-hari terakhir ini, tetapi percayalah, ada perlindungan dan sejahtera Tuhan. Ya, sekalipun mungkin panas cuacanya, tapi hati dan pikiran kita jangan panas, saudaraku ya. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Baik, pada hari Sabat tanggal 24 Oktober tahun 2021 Masehi ini, Tuhan masih menyatakan kebaikannya di dalam tema berkat kehidupan. Tetapi dalam hari Sabat ini, saya mengajak saudara untuk ada tema, yakni menghargai kehidupan atau menghargai berkat kehidupan yang sudah saudara terima dari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita buka di dalam Matius 13 ayat 16 sampai 17. Ya. Matius 13 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan katakan, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Kalimat-kalimat di dalam firman ini begitu unik ya, kita merasakan. Tetapi satu ketika Tuhan berkata kepada para murid, betapa sebenarnya saudara dan saya berbahagia karena hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam perjanjian baru, hidup di mana kita sudah mengenal maksud daripada hati Tuhan. Bahkan Tuhan datang ke bumi dan menunjukkan kasih setianya. Tetapi saudara bayangkan yang dimaksud ini adalah banyak nabi dan orang benar. Ini berbicara perjanjian lama. Begitu banyak nabi yang hebat-hebat, tetapi mereka tidak dapat berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Jadi mereka tidak dapat melihat seperti kita. Ya, kalau hari ini kita dapat melihat wajahnya Tuhan Yesus itu seperti apa, maka sangat mudah sekali. Wajahnya ya seperti itu. Kemudian bagaimana dia berbicara? Tinggal dibuka saja Alkitab, maka di sanalah dia berbicara kepada kita. Ini yang dimaksud. Kesempatan yang saudara terima dengan saya hidup di dalam zaman anugerah ini adalah sesuatu kesempatan berkat yang besar di dalam kehidupan ini, saudaraku. Sebab di antara para nabi sebelum Yesus lahir, mereka tidak dapat melihat secara nyata. Kalaupun Musa melihat wajah Tuhan, itu sangat tidak tampak, saudara. Karena apa? Diselubungi oleh sinar kemuliaan. Tidak sanggup manusia melihat Tuhan. Tetapi saat pada zaman perjanjian baru inilah, saudara dan saya dengan mudah melihat. Satu ketika kelak kalau kita nanti sudah tidak hidup di bumi ini, alias game di dunia, ya, kita pulang, kita akan berjumpa dengan wajah yang sudah tidak asing ini. Dan betapa itu bersyukur, itulah berkat kehidupan. Berarti kita sedang hidup di dalam kesempatan yang luar biasa. Hidup ini berbicara kesempatan, seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara, kesempatan apa, saudaraku? Kesempatan saudara menghargai Tuhan. Karena kita tidak hidup di zaman para nabi dulu, yang mereka mencari wajah Tuhan aja mereka kesulitan. Mereka mendengar suara Tuhan saja, kalau tidak orang-orang kudusnya, mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Betapa susahnya zaman-zaman itu. Tetapi hari ini, 24 jam engkau bisa mendengar suara Tuhan. Tinggal buka Alkitab, di situ Tuhan berbicara buat saudara dan saya. Mau berjumpa muka dengan muka, saudara pun tinggal buka. Bisa googling, bisa dimanapun, wajah Tuhan seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah tahu bahwa berkat kehidupan ini harus dihargai, maka kemudian ada 3 langkah untuk dapat menghargai. Yang pertama, hargailah berkatnya Tuhan. Ya, kita ini kan kadangkala sulit menghargai berkat Tuhan karena kebutuhan kita lebih besar
daripada seolah-olah berkat yang kita terima. Sehingga kita tidak mampu bersyukur. Padahal hari ini nafas hidup saudara melekat dan saudara dalam keadaan sehat, itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Maka di dalam Amsal 27 ayat yang ke-7, saudara buka Amsal 27 ayat ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, katanya, ya. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Amsal dengan kebijaksanaannya menyampaikan kepada kita. Banyak orang diberkati tetapi mereka tidak dapat bersyukur. Banyak orang dilimpahi dengan kekayaan, tetapi kekayaannya tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan dibuat untuk membuang-buang untuk dunia. Kesenangan-kesenangan duniawi. Bahkan mereka bisa makan mewah di restoran. Yang pada saatnya diincipi sedikit saja, mungkin 1 sendok dirasa tidak cocok dengan lidahnya. Karena gengsinya, dia bilang buang saja ini. Padahal harganya mungkin puluhan dan ratusan ribu, saudaraku, 1 porsi. Hari ini masih banyak orang yang tidak menghargai berkat-berkat itu. Bahkan dikatakan orang yang kenyang. Jadi orang yang sudah sangat cukup akan menginjak-injak madu. Madu di sini hal yang mahal. Makanan atau suplemen hari ini yang sangat dicari sampai hari ini. Dan harga per liternya pun cukup mahal kalau yang asli. Dan memang manfaatnya luar biasa. Tetapi ingat, bagi orang yang lapar alias orang yang tidak berada, saudaraku, ya, orang yang berhidupan mungkin tidak mampu, katakanlah, maka segala sesuatu yang pahit sekalipun, maka dirasakan manis. Bapak, Ibu, Saudara, dulu waktu saya kecil, saudaraku, ya, bahasanya cukup makan nasi yang hangat itu dengan dikasih taburan garam, itu sudah cukup luar biasa. Jadi kalau kita dulu ngomong, iwak apa? Iwak uyah, ya. Iwak apa? Iwak kecap, barangkali, ya. Itu sudah cukup luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini benar firman itu. Kalau orang dalam kondisi yang kepepet, apapun menjadi nikmat, saudaraku. Amin. Ya, hargailah berkat Tuhan itu. Ya, jadi kalau beli sesuatu jangan dibuang-buang. Masih banyak yang memerlukan, ya. Yang kedua, menghargai kehidupan orang lain. Menghargai kehidupan orang lain itu berarti menghargai di luar individu diri kita sendiri. Siapa itu? Bisa jadi keluarga saudara, pasangan hidupmu, anakmu, orang tuamu, ya, tetanggamu, teman sekerjamu, teman seladang sepelayananmu, sahabatmu, ya. Menghargai kehidupan orang lain. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, firman Tuhan katakan, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, ya, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita berusaha, saudara, jangan merasa hebat di hadapan orang lain. Itu maksudnya Tuhan. Jangan kita merasa sombong. Oh ya, aku lebih hebat daripada istriku. Aku lebih hebat daripada suamiku. Aku lebih hebat daripada orang tuaku. Aku lebih hebat daripada anakku. Aku lebih hebat dari si A, si B, dan segala macam. Bahasa lebih hebat itu bahasa pembenaran diri sendiri. Jadi apapun yang kita kerjakan, aku yang paling benar, aku yang paling hebat. Apa yang terjadi, saudara? Hidupmu pasti berantakan, ya. Oleh sebab itu hargai kehidupan orang lain, karena Tuhan itu membela orang yang lemah. Jadi lebih baik kalau kita merasa sudah mampu, sudah pinter, lebih baik kita ada di bawah, melayani. Kata Tuhan apa? Yang terbesar itu bukan jadi pimpinan, tetapi yang terbesar adalah mau menjadi hamba bagi sesamanya. Ini yang repot, saudaraku.
Ya, karena banyak jabatan yang melekat, saya pun juga masih belajar, banyak jabatan yang melekat, sehingga kadangkala kita egois, merasa lebih hebat dan lebih mampu, ya. Jadi hargai keluargamu, ya, hargai pasangan hidupmu, hargai anakmu, ya, orang tuamu. Yang ketiga, saudara, setelah kita menghargai berkatnya Tuhan, menghargai kehidupan orang lain, yang ketiga, hargai tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Seberapa banyak tanggung jawab itu yang Tuhan berikan. Kalau saudara merasa tidak mampu, lebih baik kembalikan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ya. Saya ada beberapa jabatan, yang satu jabatan itu ada di Biro Hukum, ya, di organisasi PGBI Jawa Timur. Itu saya mengundurkan diri, saudaraku. Saya berusaha mengundurkan diri. Kenapa? Karena waktu saya yang tidak mampu. Saya berusaha, saudaraku, tetapi saya menyadari daripada tidak jadi berkat. Saya tidak sayang dengan jabatan daripada tidak jadi berkat. Kalau ternyata masih dipercaya, ya saya bilang waktu saya sangat terbatas. Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, hargai tanggung jawab itu, karena tanggung jawab ini mengandung berkat dan juga mengandung konsekuensi yang lain. Kalau tidak kerjakan, ya bermasalah. Kalau dikerjakan, mendapat berkat. Kalau ternyata mengabaikan, ya berarti tidak jadi berkat. Lukas 16 ayat 10-11. Ini seringkali saya katakan kepada saudaraku. Lukas 16 ayat 10-11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi saudaraku, ujian kepercayaan itu besar, saudara. Jabatan, keuangan, dan juga tanggung jawab yang lain. Ini sangat besar. Apabila kita tidak setia dalam perkara kecil, maka kita akan terperosok, saudaraku. Oleh sebab itu, hari ini, hargai tanggung jawab yang ada. Kalau memang kita bersalah, kita berserah. Saya berpengalaman dalam hal ini, saudaraku, mengalami hal. Apabila saya tidak setia dalam hal yang kecil, maka Tuhan juga hantam kehidupan saya. Tetapi saya percaya, apabila kita mau memperbaikinya dan kita mau menyelesaikannya semua, maka yang terjadi adalah apa? Pemulihan dikerjakan oleh Tuhan, ya. Maka segala sesuatu yang kita hadapi, menghargai kehidupan hari ini, maka menghargai berkat, menghargai kehidupan orang lain, menghargai tanggung jawab, itu adalah keputusan kita. Sebab apa yang kita hargai adalah ukuran kita. Maka itulah yang akan diukurkan kepada kehidupan saudara dan saya. Penutup, Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita semuanya menghargai ketiga hal ini, maka kita akan dihargai di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak dapat menghargai tiga hal ini, maka ukuran yang sama akan terjadi. Maka saya bilang, menghargai ini adalah penting. Diukurkan pada kita, maka ada konsekuensinya. Tinggal saudara pilih, ya. Kuat bersama dengan Tuhan, pilihlah menghargai kehidupan. Haleluya. Amin.